selamat datang di The Debate. Oke, hari ini kita akan coba menyelami ya ketegangan yang tengah memanas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan sana. Fokus perbincangan kita kali ini adalah perdebatan yang cukup sengit. Ini menyangkut target pendapatan asli daerah atau biasa kita sebut PAD ya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk tahun 2025. Nah, sumber diskusinya ini dari dinamika terbaru ya, dari rapat Badan Anggaran DPR di Bone yang kabarnya sampai diwarnai kericuhan segala. Betul sekali. Dan pertanyaan inti yang mengemuka dari situasi ini adalah apakah target PAD Kabupaten Bone untuk APBD Perubahan 2025 ini sebaiknya dinaikkan secara bisa dibilang ambisius ya, dari 340 miliar rupiah menjadi 490 miliar rupiah seperti yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten, atau haruskah Pemkab dan DPRD Bone ini mengikuti hasil evaluasi dan koreksi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan mempertahankan target tersebut pada angka awal yang sudah disepakati di APBD pokok, yaitu 340 miliar rupiah. Nah, dalam diskusi kita kali ini, saya akan mengambil posisi yang mendukung argumentasi bahwa kenaikan target PAD ke angka 490 miliar itu merupakan langkah yang perlulah dan berani demi mengakselerasi pembangunan daerah Bone ke depan. Sementara saya akan berargumen dari sisi sebaliknya, bahwa mempertahankan target PAD awal di 340 miliar itu kan sejalan dengan koreksi Pemprov. Dan juga prinsip kehati-hatian fiskal, itu adalah pilihan yang menurut saya lebih bertanggung jawab dan realistis lah untuk kondisi saat ini. Baiklah, mari kita mulai dari perspektif saya dulu ya. Jadi kalau kita melihat kebutuhan pembangunan dan juga peningkatan pelayanan publik di Bone yang terus mendesak, target PAD sebesar 490 miliar yang diusulkan Pemkab itu bukan sekedar angka ambisius, tapi menurut saya sebuah kebutuhan strategis. Kita kan nggak bisa hanya bermain aman terus dengan target konservatif kalau memang ingin ada lompatan kemajuan gitu. Usulan kenaikan 150 miliar ini, ini perlu dicatat juga, bukan muncul ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Ada jejaknya kok sejak Mei 2025 itu melalui pernyataan Wakil Bupati, lalu diperkuat lagi dengan surat resmi dari Bapenda. Ini kan mengindikasikan adanya proses di internal eksekutif melalui tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang notabene adalah tim teknis eksekutif yang isinya ada Sekda, Bapeda, Badan Keuangan. Nah, mereka ini yang telah mengidentifikasi adanya potensi. Potensi ini bisa jadi berasal dari sumber pendapatan baru yang mungkin akan diregulasi, atau mungkin proyeksi hasil dari investasi infrastruktur sebelumnya yang sudah mulai kelihatan hasilnya. Atau bisa juga dari strategi intensifikasi yang lebih terukur, misalnya perbaikan sistem pemungutan pajak atau retribusi yang sudah ada. Pandangan dari Ibu Haji Adriani dari fraksi PPP di DPRD yang menyatakan target tinggi tidak masalah asal realistis, itu juga memberi sinyal bahwa ada sebagian legislator yang melihat ada ruang untuk optimisme, asalkan itu tadi didukung data kuat. Jadi ini bukan sekedar maaf asal Bapak senang, tapi mungkin memang didasari kalkulasi teknokratis dari TAPD untuk mendorong OPD penghasil PAJ agar bekerja lebih optimal lagi. Iya, saya paham soal urgensi pembangunan itu. Tapi gini, pendekatan saya agak berbeda. Realisme dan kehati-hatian itu kan menurut saya fondasi utama ya dalam pengelolaan anggaran publik. Yang ini kan uang rakyat. Usulan kenaikan yang begitu drastis, ini hampir 45% loh dari target APBD pokok yang 340 miliar itu, memang patut dicermati secara kritis. Terlebih lagi, ini dia, ada intervensi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara eksplisit meminta Pemkab Bone mengoreksi target tersebut, balik lagi ke angka 340 miliar. Perlu kita pahami bersama nih, koreksi dari Pemprov ini bukan sekedar catatan pinggir loh, ini adalah bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi hierarkis dalam sistem pemerintahan kita. Seringkali evaluasi Pemprov itu didasarkan pada data perbandingan antar daerah, mungkin tren historis realisasi PAD, atau indikator makroekonomi regional yang mungkin tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan utama TAPD di tingkat kabupaten. Permintaan untuk kembali ke angka APBD pokok, anggaran awal yang disepakati di awal tahun fiskal, itu adalah sinyal kuat bahwa dari perspektif yang lebih luas target 490 miliar itu dinilai kurang memiliki dasar yang kokoh, atau terlalu optimistis lah.
Ini kan sejalan juga dengan sikap tegas anggota Banggar, Andi Muhammad Salam atau Lilu Aka ya, yang meminta target dikembalikan sesuai hasil evaluasi Pemprov. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah kritik dari Ketua DPRD sendiri, Ibu Andi Tenri Walinonong, yang menyoroti cara kerja TAPD yang dianggapnya semaunya saja, dan kurang melibatkan Banggar, yaitu Komite Anggaran di DPRD yang mewakili fungsi legislatif dalam pembahasan dan persetujuan anggaran. Kritik ini kan menimbulkan pertanyaan fundamental. Sejauh mana sih proses penetapan target 490 miliar ini legitimat dan partisipatif? Angka 340 miliar itu punya legitimasi karena sudah disepakati di APBD pokok. Kalau mau menaikkannya secara signifikan, ya harus melalui proses yang transparan dan meyakinkan semua pihak. Bukan dengan cara yang justru malah menimbulkan friksi gitu. Saya sepakat sih, proses partisipatif itu ideal. Banget malah. Namun, gini, mari kita coba pertimbangkan juga sisi lain dari realisme anggaran ini. Apakah target 340 miliar yang ditetapkan di awal tahun itu sudah memperhitungkan semua potensi dan dinamika ekonomi terbaru? Bisa jadi loh. Angka itu disusun dengan asumsi yang ya mungkin terlalu konservatif. Dalam konteks APBD perubahan, kan selalu ada ruang untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan terkini. Nah, kenaikan target ke 490 miliar ini bisa jadi merupakan upaya TAPD untuk menangkap potensi yang mungkin baru teridentifikasi belakangan, atau mungkin untuk memberikan semacam kejutan positif pada postur anggaran agar ruang fiskal untuk belanja-belanja mendesak itu jadi lebih lebar. Menetapkan target yang menantang, ya tentunya dengan strategi pencapaian yang jelas ya, itu bisa berfungsi sebagai pemicu kinerja bagi OPD-OPD terkait. Mereka jadi didorong untuk lebih kreatif, mencari sumber pendapatan, mungkin menagih piutang pajak atau retribusi yang macet, atau menutup celah-celah kebocoran. Ini soal mencari titik keseimbangan antara aman, tapi mungkin agak stagnan, dengan berani, tapi tetap terukur untuk mendorong pertumbuhan. Keseimbangan. Ya, memang itu kata kuncinya. Tapi optimisme dalam anggaran negara itu nggak boleh jadi pejudian lah. Optimisme itu harus terukur dan berbasis bukti. Koreksi dari Pemprov Sulsel itu saya ulangi lagi ya, itu semacam lampu kuning yang sangat serius. Mengabaikannya atau menganggapnya remeh, itu risikonya tinggi loh. Coba bayangkan, apa konsekuensinya kalau target 490 miliar dipaksakan tapi realisasinya nanti jauh di bawah. Yang terjadi adalah shortfall pendapatan. Nah, ini akan langsung mengganggu sisi belanja. Program-program yang sudah direncanakan, mungkin termasuk program prioritas untuk masyarakat, wah bisa terancam nggak bisa dibiayai penuh, atau bahkan ditunda. Dalam skenario terburuk, ya bisa menimbulkan defisit anggaran yang harus ditutup entah dengan pinjaman atau pemotongan belanja lagi di kemudian hari. Jadi, realisme di sini tuh bukan berarti pesimisme, tapi wujud dari manajemen risiko fiskal yang ya bertanggung jawab. Ores tadi bicara soal TAPD mungkin punya data kuat. Tapi pertanyaan saya, kalau datanya memang sekuat itu, kenapa gagal meyakinkan Banggar DPRD sampai rapatnya jadi panas begitu? Kenapa gagal meyakinkan Pemprov sampai keluar koreksi? Ini kan menimbulkan tanda tanya besar ya pada validitas dan transparansi data yang digunakan oleh TAPD. Itu pertanyaan yang valid sih mengenai komunikasi dan transparansi data. Mungkin memang disitulah letak persoalannya, bukan pada substansi angkanya semata. Kita kan tahu ya, TAPD itu punya akses ke data-data teknis yang mungkin sangat detail, kayak data potensi pajak per sektor, data wajib pajak atau retribusi, proyeksi ekonomi mikro di daerah. Bisa jadi argumen teknokratis mereka itu solid, tapi cara penyampaiannya atau mungkin forum komunikasinya dengan Banggar kurang efektif. Dinamika rapat anggaran, apalagi APBD perubahan yang seringkali kan dikejar waktu ya, memang bisa sangat kompleks dan penuh tekanan. Perbedaan pandangan antara eksekutif yang fokus pada target pencapaian program dan legislatif yang fokus pada fungsi pengawasan dan representasi itu ya hal yang biasa sebenarnya. Mungkin saja TAPD merasa sudah punya justifikasi kuat, tapi Banggar merasa belum cukup dilibatkan atau ya belum terbelilah argumennya. Insiden di rapat itu memang ya sangat disayangkan, tapi mungkin juga menunjukkan tingginya stakes atau pertaruhan dalam pembahasan ini ya. Saya melihatnya bukan sekedar dinamika biasa loh. Ketika Ketua DPRD, ini kan pimpinan lembaga legislatif ya, secara terbuka mengkritik proses di TAPD dengan ungkapan semaunya saja dan asal Bapak senang, ini bukan lagi soal komunikasi yang kurang efektif. Ini menyangkut dugaan adanya proses yang cacat, baik secara prosedural maupun substansial. Banggar DPRD itu bukan sekedar stempel kan? Mereka punya mandat konstitusional untuk ikut menetapkan APBD.
Kalau mereka merasa tidak didengarkan, atau merasa data yang disajikan itu kok kayaknya nggak meyakinkan, lalu TAPD tetap ngotot dengan angkanya, ya wajar dong kalau muncul resistensi keras. Rapat yang sampai ada gebrak meja dan cangkir melayang, seperti yang diberitakan itu adalah puncak gunung es dari kebuntuan komunikasi, dan mungkin juga ya ketidakpercayaan antara eksekutif dan legislatif terkait isu krusial ini. Ini bukan sekedar stakes yang tinggi, tapi mungkin juga bertanda ada masalah tata kelola yang lebih dalam penyusunan anggaran di Bone. Gimana mungkin APBD perubahan bisa berjalan efektif kalau fondasi kesepakatannya saja sudah rapuh seperti ini? Saya tidak menampik bahwa insiden itu serius dan menunjukkan adanya masalah komunikasi yang perlu segera dibenahi. Namun gini, kembali ke soal koreksi Pemprov. Saya cenderung melihatnya sebagai bagian dari proses dialektika dalam penyusunan anggaran. Tentu, Pemkab dan DPRD Bone harus menindaklanjuti koreksi itu. Tapi menindaklanjuti kan nggak selalu berarti menerima mentah-mentah angka 340 miliar itu. Bisa jadi Pemprov meminta klarifikasi lebih detail mengenai dasar perhitungan target 490 miliar. Misalnya, apa sih rincian potensi pendapatan baru apa saja? Terus, bagaimana strategi intensifikasinya? Apa asumsi makro yang dipakai? Nah, jika Pemkab Bone melalui TAPD-nya bisa memberikan justifikasi tambahan yang lebih kuat, data pendukung yang lebih meyakinkan, dan mungkin ada sedikit penyesuaian pada rincian target per jenis pendapatan, saya kira masih ada ruang kok untuk mempertahankan target yang signifikan di atas 340 miliar. Meskipun ya, mungkin tidak persis 490 miliar jadinya. Koreksi itu bisa jadi pemicu untuk memperbaiki kualitas argumen, bukan serta-merta membatalkan ambisi, kan? Itu interpretasi yang cukup optimistis ya terhadap makna sebuah koreksi yang secara eksplisit meminta kembali ke APBD pokok. Pengalaman menunjukkan permintaan semacam itu biasanya cukup tegas. Tapi baiklah, ada satu lagi nih lapisan kompleksitas yang mungkin perlu kita sentuh sedikit. Meskipun agak sensitif ya, yaitu konteks politik internal DPRD Bone sendiri. Ada kabar mengenai mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Ibu Andi Tenri Walinonong yang diajukan oleh sebagian besar anggota DPRD. Kita tahu beliau termasuk yang paling vokal mengkritik TAPD dan proses penetapan target PAD ini. Mungkinkah dinamika perebutan pengaruh atau konflik internal di DPRD ini ikut mewarnai pembahasan anggaran? Mungkinkah ada kelompok yang sengaja mengipasi perdebatan PAD ini untuk tujuan politik internal mereka sendiri? Ini hanya dugaan sih, tapi dalam politik lokal, hal seperti ini kan bukan tidak mungkin terjadi. Saya kira kita harus sangat berhati-hati ya untuk tidak mencampur adukan isu politik internal DPRD seperti mosi tidak percaya itu dengan substansi pembahasan target PAD. Fokus kita seharusnya tetap pada angka. Apakah target 490 miliar itu realistis secara ekonomi? Apakah 340 miliar cukup untuk membiayai kebutuhan daerah? Bagaimana proses penetapannya? Itu pertanyaan intinya. Menyeret isu mosi tidak percaya ke dalam perdebatan ini menurut saya hanya akan mengaburkan analisis objektif kita. Biarlah dinamika internal DPRD diselesaikan melalui mekanisme internal mereka. Pembahasan APBD perubahan itu harusnya didasarkan pada data, kebutuhan real masyarakat, dan kapasitas fiskal daerah, bukan pada manuver politik antar faksi di legislatif. Saya sepakat, idealnya memang demikian. Analisis anggaran memang sebaiknya steril dari manuver politik praktis. Namun ya, realitas lapangan seringkali lebih rumit. Tapi baiklah, kita sudah cukup dalam nih membahas berbagai aspek. Mungkin saatnya kita menarik benang merah ya dari perbincangan kita ini. Ya, dari sudut pandang saya, meskipun ada tantangan dalam proses dan komunikasi, arah untuk menetapkan target PAD yang lebih ambisius, seperti yang direfleksikan dalam usulan 490 miliar itu, tetap penting untuk dipertimbangkan sebagai pendorong kemajuan Bone. Kuncinya adalah memastikan target tersebut didukung oleh strategi pencapaian yang konkret, data yang valid, dan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaannya nanti. Potensi daerah harus terus digali secara maksimal. Sementara, dari perspektif saya, dalam situasi saat ini, di mana ada koreksi tegas dari Pemprov dan kritik internal mengenai proses penetapan target, langkah yang paling bijak dan aman adalah mengutamakan kehati-hatian fiskal dan kepatuhan pada prosedur. Kembali ke target APBD pokok 340 miliar, sebagaimana hasil evaluasi Pemprov, itu menjadi basis yang lebih solid dan realistis untuk saat ini. Jika di kemudian hari ada data baru yang sangat kuat dan disepakati bersama, tentu penyesuaian bisa dilakukan. Tapi memaksakan target tinggi di tengah keraguan seperti ini hanya akan memunculkan risiko anggaran yang sebetulnya tidak perlu. Jelas ya,
kita masih berada pada posisi yang berbeda mengenai angka idealnya berapa. Namun saya rasa kita bisa sepakat pada satu hal, penetapan target PAD ini memang merefleksikan sebuah dilema klasik lah dalam pengelolaan keuangan daerah manapun, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara dorongan kuat untuk membangun lebih cepat dan lebih baik dengan keterbatasan kapasitas fiskal real yang dimiliki daerah itu sendiri. Saya setuju sepenuhnya. Dan kasus di Bone ini menjadi studi kasus yang menarik ya, tentang betapa krusialnya dialog yang terbuka, konstruktif, dan terutama berbasis data yang sama-sama diakui validitasnya antara pihak eksekutif, dalam hal ini TAPD, dan legislatif atau Banggar. Tanpa proses yang sehat dan saling menghargai antar lembaga, APBD yang dihasilkan berpotensi kehilangan kualitas dan juga legitimasinya. Ya, ini juga menjadi pengingat sih akan kompleksitas tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Tidak hanya melibatkan angka dan perhitungan teknis, tapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, hubungan antar lembaga, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan dari level pemerintahan yang lebih tinggi, nah dalam hal ini pemerintah provinsi. Tentu saja. Masih banyak nuansa dan detail lain sebetulnya yang bisa kita eksplorasi lebih jauh dari materi ini. Semoga perbincangan kita hari ini setidaknya bisa memberikan gambaran yang lebih utuh ya, mengenai berbagai argumen dan pertimbangan yang ada di balik perdebatan target PAD Kabupaten Bone ini. Terima kasih telah menyimak The Debate. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.